Itu tim sukses kan biasanya begitu, Pak. Ya, kalau masih nyalon itu biasanya wah rumah calon itu penuh betul, Pak. Nanti kalau kalah itu biasanya jadi apa ini? Sepi. Maka Kiai, saya ini sudah bunuh orang 99. Saya tanya sama Kiai, ternyata nggak bisa taubat. Saya waktu itu emosi, saya bunuh sekalian jadi 100. Kata Kiai yang kedua ini, kalau saya ndak buka pintu tobat jadi 101 nih kata Kiainya. Maka kata Kiai ini, enggak bisa, Allah itu Ghafurur Rahim, syaratnya taubat. Itu menjadi pengetahuan dasar semua orang bahwa dosa sebesar apapun kecuali syirik kepada Allah itu akan diampuni dosanya. Pada Ustadz ini, Ustadz kan ada juga Pak yang harus dikritik, bicaranya ikhlas, tapi ceramahnya pasang tarif. Nah ini kan bertentangan dengan ta'murunan nasa bil birri, ikhlas, tapi watan sauna anfusakum. Lihat Pak, kata orang tadi, kenapa logikanya enggak kamu robah? Kenapa sikapmu selalu mencari kelemahan orang? Mengapa kamu kalau membaca orang itu selalu ingin orang itu dalam posisi salah dan masuk neraka? Berul ummah, sahabat Nabi yang mendapat doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi orang yang alim dan mengerti terkait persoalan keagamaan. Sayyidina Abdullah ibni Abbas ini menjadi orang alim-alimnya di kota Mekah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuka pengajian tentu di Masjidil Haram. Guru saya bercerita di salah satu dari episode pengajian beliau di Mekah, ada seseorang laki-laki datang kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Orang ini bertanya, wahai guru, kalau saya membunuh orang, hal min taubatin, apakah Allah akan membuka pintu taubat kepada saya kalau saya membunuh orang? Sayyidina Abdullah ibni Abbas itu spontan menjawab, tidak. Tidak ada taubat untuk orang yang membunuh orang lain kecuali dia masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang bertanya ini kemudian membalikkan badannya keluar dari majelis, sementara murid-murid utama Sayyidina Abdullah ibni Abbas itu memandang heran kepada fatwa gurunya. Kata Abdullah ibni Abbas, malakum tastaghribun, kenapa kalian kok memandang saya dengan pandangan yang aneh, pandangan yang tidak menerima apa yang difatwakan oleh gurunya? Kata murid-muridnya, tentu nahnu nastaghrib, kami merasa aneh guru dengan fatwa guru yang bertentangan dengan zahirul Quran. Semua orang yang mempelajari Al-Quran dengan baik itu pasti paham tentang struktur dosa. Dosa itu sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kalau sudah bicara tentang syirik, mensekutukan Allah, la yaghfir. Tapi Allah itu yaghfiru maduna dzalika. Yaghfiru itu mengampuni, ma itu nakiroh. Kata orang yang belajar nahwu, an-nakiratu tufidul umum, ma itu diartikan dan diterjemahkan segala sesuatu perbuatan dosa. Sebesar apapun dosa itu, wa yaghfiru maduna dzalika, akan Allah ampuni. Berzina itu dosa besar, tapi dia punya kesempatan untuk taubat. Membunuh orang itu dosa yang luar biasa besarnya. Tapi
Rasulullah sendiri mengajarkan ada orang membunuh 99 orang. Ini Bapak sudah sering mendengar kisahnya. 99 dibunuh. Datang sama kiai, nanya. Kiainya kiai yang perfeksionis nih, pas bandrol. Guru, saya dalam hidup nih bunuh 99. Apa saya bisa taubat? Kata kiainya, nggak bisa. Masuk neraka kamu. 99 itu kebanyakan dosanya. Orang tadi bilang sama-sama masuk neraka, kan kurang keren kalau 99. Ya, fakam malabihil mi'ah, dia bunuh sekalian kiainya, jumlahnya jadi berapa ini? 100. Begitu 100, kebaikan tuh bisa datang dan bisa pergi. Datang lagi, kepengen taubat lagi, nanya sama kiai. Kiai, saya ini sudah bunuh orang 99. Saya tanya sama kiai, ternyata nggak bisa taubat. Saya waktu itu emosi, saya bunuh sekalian jadi 100. Kata kiai yang kedua ini, kalau saya ndak buka pintu tobat jadi 101 nih kata kiainya. Maka kata kiai ini, enggak bisa, Allah itu Ghafurur Rahim, syaratnya taubat. Itu menjadi pengetahuan dasar semua orang bahwa dosa sebesar apapun kecuali syirik kepada Allah itu akan diampuni dosanya. Tetapi menjadi aneh, alim besar ahli fatwa di Mekah justru menafikan pintu taubat bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Maka ini Bapak, kalau baru bisa baca Quran sama baca hadis, jangan jadi mufti. Ya, kita ini kadang-kadang baru ngaji seminggu pakai Quran terjemah, baru baca hadis 1 bulan pakai terjemahan, baru tahu apa itu hadis sahih, kemudian berfatwa, semua orang jadi salah. Tapi kalau Abdullah bin Abbas yang mengerti agama, dia katakan, loh, saya itu tadi, kenapa kok menafikan taubat dari orang tadi? Kamu ndak lihat waktu orang tadi bertanya kepada saya, kalau saya bunuh orang ada taubatnya enggak? Dia nanyanya itu bawa parang. Apa ini bahaya Pak? Karena dia bawa parang, saya itu punya perasaan. Jangan-jangan fatwa saya itu justru akan mendorong orang ini untuk berbuat kejahatan dengan logika toh nanti bisa taubat. Maka saya fatwakan membunuh orang itu tidak ada taubatnya, karena orang itu ketika bertanya kepada saya membawa alat yang biasa digunakan untuk membunuh orang lain. Ini namanya bijak dalam bersikap. Dia diberi fatwa yang berbeda dengan fatwa generik karena dia melakukan perbuatan yang berbeda dengan orang lain. Beda sikapnya, maka harus dibedakan fatwanya. Ilmu itu disampaikan tidak harus putih-putih, hitam-hitam, tapi harus mempertimbangkan apakah ilmu yang kita sampaikan nanti justru akan menjerumuskan orang kepada dosa besar yang luar biasa. Itu cerita guru saya yang satu. Guru saya yang satu cerita lagi ini, antara orang soleh dengan tetangganya yang tukang gosip. Nih, ada orang soleh punya tetangga, punya kenalan orang gosip. Orang ini yang datang ke rumah orang soleh ini memang hobinya itu ngomongin orang Pak. Jadi kalau nggak ngomongin orang, nggak komentari orang sehari, sariawan dia. Jadi wirid kebiasaannya itu kalau nggak nyari celahnya orang, itu orang ini kerjanya tiap hari begitu. Maka dia datang nih, kata guru saya yang satu, ke depan orang soleh ini yang kondisi ekonominya sedang jatuh dan ditinggal oleh saudara-saudaranya. Kan kita punya pepatah tuh Pak, ya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Maka orang tadi ini ngomongin nih sama orang soleh yang sedang jatuh miskin dan ditinggal oleh kolega dan sahabat serta keluarganya. Apa kata tetangga yang suka ngegosip ini? Maro'aitu kauman, saya ini nggak pernah ngelihat orang asyad dalukman yang lebih buruk perangainya
min ashabika wa ikhwanika, daripada teman dan saudaramu. Kata orang soleh tadi, kenapa kamu kok bilang keluarga saya itu sejahat-jahatnya orang, teman saya itu sejahat-jahat orangnya, orang itu kenapa? Kata orang tadi, idza tanamita, kalau kamu sedang kaya, lazamuka, nempel. Kamu ketika banyak uangnya, itu teman-temanmu, saudaramu main ke rumahmu. Tetapi wa idza iftaqarta, begitu kamu miskin, tarokuka. Ini kan bukan orang yang baik. Ini kan bukan orang yang wafa. Wafa itu setia. Ini kan pengkhianat. Kalau ada kepentingannya datang, kepentingannya selesai, tidak datang. Itu tim sukses kan biasanya begitu, Pak. Ya, kalau masih nyalon, itu biasanya wah rumah calon itu penuh betul, Pak. Nanti kalau kalah, itu biasanya jadi apa ini? Sepi. Maka kata orang, kan seburuk-buruknya orang yang kayak gitu. Lihat nih, orang tadi tahu bahwa yang dilakukan saudaranya itu juga salah, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita ini bersahabat, kita ini berteman, itu kan bukan karena materi. Saat dia kaya kita bersahabat, dia miskin juga kita bersahabat, selama itu sesuai dengan koridor yang diajarkan di dalam syariat agama. Tetapi ini kalau kaya datang, kalau miskin ditinggal, ini kan salah, Pak. Tapi orang tadi tahu, kalau dia katakan kepada tetangganya yang tukang gosip, iya memang saudara-saudara saya kayak begitu, dia ngomong kayak begitu, nanti omongan orang soleh ini bisa jadi dijadikan landasan untuk merendahkan kehormatan orang lain. Maka orang soleh tadi sikapnya berbeda. Kata dia, mengapa kamu harus memandang dengan cara pandang seperti itu? Kata tetangganya, maksud Tuhan bagaimana? Kenapa nggak kita robah? Bahwa mereka itu sedang menjaga perasaan dan kehormatan saya. Ketika saya kaya, mampu menjamu mereka, mampu memberi makan kepada mereka, mampu memberi uang kepada mereka, mereka datang kepada saya, maka saya terjaga kehormatan saya. Saat saya tidak punya uang, tidak mampu untuk menjamu mereka, tidak mampu untuk memberi uang kepada mereka, mereka tidak datang kepada kita. Bukankah itu sebenarnya kata orang tadi, itu min karomi ahlakihim, itu dari ketinggian akhlak mereka, tidak ingin merendahkan kita di dalam pandangan mereka. Saya tidak sedang mengatakan mana yang benar dari dua sikap ini, tapi saya sedang mengatakan bahwa bijak dalam bersikap itu penting. Jangan sampai nanti omongan kita itu justru dijadikan alasan oleh orang lain untuk mendukung sikap orang tersebut yang boleh jadi tidak lagi benar dalam koridor agama. Orang yang datang tadi sedang sedang ingin menjelekkan sahabat dan lingkungan kita, itu memang menunggu kata-kata orang soleh tadi. Ya memang begitulah mereka. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditinggal. Kata-kata itu nanti disebarkan oleh orang tadi untuk menghilangkan kehormatan orang lain. Maka orang soleh katakan, kalau yang bertanya kepada saya itu orang baik, saya akan katakan iya. Jadi manusia itu tidak boleh seperti itu, bersahabat dalam kaya dan dalam miskin. Tetapi saya khawatir orang tadi akan menggunakan ini sebagai minyak yang akan membakar emosi orang dalam merendahkan orang lain. Ini cerita guru saya sederhana. Ada guru saya bercerita lagi. Ada orang datang kepada beliau mengatakan begini, guru, orang itu kehidupannya persis makelar. Bapak tahu makelar ya, atau calo di terminal. Ya sekarang alhamdulillah ini dinas perhubungan baik darat, laut, udara itu bertahun-tahun belakangan ini itu sudah tidak ada lagi sistem percaloan. Dulu kita mungkin 20 tahun yang lalu, itu kalau datang ke bandara bahkan, itu calonya ada. Datang ke stasiun kereta api, calonya ada. Calo itu apa? Orang disuruh pergi ke satu tempat, dianya tidak pergi, Pak. Coba kita dulu datang ke terminal bis itu,
Kan banyak yang teriak, Surabaya, 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 Semarang, Semarang, Semarang. Orang disuruh ke Semarang, ini calonnya tetap aja di Pulau Gadung, nggak pernah kemana-mana. Maka ada orang ngomong, Pak, saya ngelihat kemarin tuh, ada orang kok dalam hidupnya itu kayak calo. Maksudnya apa? Dia sering bilang keistimewaan sholat tahajud. Dia sering bicara tentang keistimewaannya bangun malam. Tapi begitu saya ke rumahnya, dia malam itu ternyata nggak bangun dan nggak sholat, tidur pulas. Ini kan orang yang beragamanya itu kayak calo dan dikecam oleh Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini bahaya, Pak. Orang kalau mengaji Quran hanya dari terjemah dan dari satu sisi, itu nanti cara pandangnya itu akan menjadi sempit. Ayat Quran tadi, atamuruna nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh orang untuk kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa untuk mengerjakan kebaikan? Ini kan kritik kepada ustadz ini. Ustadz kan ada juga, Pak, yang harus dikritik. Bicaranya ikhlas, 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 tapi ceramahnya pasang tarif. Nah, ini kan bertentangan dengan ta'muruna nasa bil birri, ikhlas, tapi wa tansawna anfusakum. Lihat, Pak. Kata orang tadi, kenapa logikanya enggak kamu rubah? Kenapa sikapmu selalu mencari kelemahan orang? Mengapa kamu kalau membaca orang itu selalu ingin orang itu dalam posisi salah dan masuk neraka? Kenapa kamu tidak melihat orang itu pada posisi baik dan bisa menghantarkan orang itu ke surga? Kata muridnya tadi, kok bisa begitu, guru? Coba kamu bayangkan. Orang yang mengajarkan fadilah sholat tahajud kepadamu, kalau kamu dengan kacamata yang baik, kamu tidak mengatakan bahwa dia calo tahajud, orang disuruh tahajud tapi dia lupa tidak tahajud, tapi sejatinya orang itu jangan-jangan sedang mengajak kamu kepada satu kebaikan yang dirinya lemah, tidak mampu menjalankan kebaikan itu. Dia tahu ada satu kebaikan, karena kelemahan dirinya dia tidak mampu menjalankan kebaikan itu, tetapi dia tidak ingin orang lain yang tidak tahu bahwa ini adalah kebaikan yang istimewa, kemudian dia sia-siakan menjadi berlalu malam itu tanpa adanya aktivitas ibadah. Ketika dia mengatakan betapa dahsyatnya keistimewaan bangun malam itu, betapa istimewanya waktu menjelang subuh itu, tetapi boleh jadi orang ini kalau bangun subuh pun telat, ya. Tapi telatnya ini, bapak-bapak, bukan karena kemudian meremehkan. Ada orang yang mungkin karena beban pekerjaannya dia tidak bisa sholat tahajud malam, tetapi dia bercerita tentang keistimewaan sholat tahajud agar apa? Agar orang lain bisa mengerjakan kebaikan yang dia belum bisa mengerjakan kebaikan itu, sehingga saat malam berlalu itu tidak ada orang yang tidak mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.